Al Nassr gerak cepat rekrut Kevin De Bruyne. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer setelah Kevin De Bruyne isunya menjadi target raksasa Liga Arab Saudi Al Nassr. Agen sang pemain sudah dihubungi oleh pihak klub yang berharap bisa meyakinkan untuk membawa kliennya ke Prince Faisal bin Fahd Stadium. Berita mengenai minat Al Nassr pada De Bruyne dihembuskan oleh jurnalis Sky Sports Rudy Galletti pada Selasa 24 Oktober 2023. Al Nassr tahu betul akan sulit untuk membujuk sang playmaker Belgia itu hengkang dari Manchester City yang masih mengikatnya dengan kontrak hingga Juni 2025, namun itulah guna negosiasi bersama agennya. Kesebelasan berjuluk Knights of Najat tersebut punya rencana jangka panjang yang serius dan ingin agar De Bruyne terlibat di dalamnya menurut Galletti. Manchester City sendiri tidak menutup kemungkinan untuk melepas De Bruyne meski di usia 32 tahun perannya di Etihad Stadium masih belum terkikis. The Citizen sebelumnya sempat akan mengganjar yang bersangkutan dengan kontrak baru pasca kontribusi masifnya pada treble season di 2022-2023 lalu. Namun pembicaraan mengenai itu kini tengah terhenti. Pasalnya Kevin De Bruyne tengah menjalani pemulihan untuk cedera hamstring yang cukup parah. Di 2023-2024 baru ada satu pertandingan Liga Inggris yang ia mainkan sehingga wajar jika Manchester City kemudian menunda negosiasi demi mengantisipasi perkembangan yang tidak diinginkan. Belum diketahui kapan De Bruyne bisa merumput lagi, namun sembari menunggu comeback-nya, ex-Chelsea dan Wolfsburg tersebut bisa saja memikirkan kelanjutan karir ke Arab Saudi. Tidak dipungkiri lagi saat ini Al Nassr sudah memiliki jajaran pemain paling mewah di Liga Arab Saudi. Namun mereka belum juga bisa jadi tim terdominan dengan baru bisa menduduki peringkat ketiga klasemen sementara musim 2023-2024. Bastoni jadi rebutan Chelsea dan Manchester City. Bek andalan Inter Milan Alessandro Bastoni dikabarkan jadi bahan rebutan dua klub Premier League yakni Chelsea dan Manchester City. Bastoni merupakan pilar utama Inter. Ia juga salah satu penggawa penting timnas Italia. Sejauh ini ia sudah bermain sebanyak 173 kali bagi Inter. Bastoni pun sudah membantu Nerazzurri memenangkan 5 trofi juara sejauh ini. Bastoni tak cuma jago mengawal pertahanan Inter, ia juga piawai membantu timnya membangun serangan dari belakang. Berkat kemampuannya yang istimewa itulah Alessandro Bastoni sebelumnya santer dikabarkan diincar oleh beberapa klub top Eropa. Namun Inter Milan langsung berusaha memagarinya. Mereka memberikannya kontrak baru dan sudah ditandatangani pada Juli 2023 lalu. Rumor terkait Bastoni pun akhirnya menguap. Kini setelah beberapa saat rumor terkait Bastoni akhirnya muncul lagi. Kabarnya pemain 24 tahun tersebut diincar oleh dua klub sekaligus. Kabarnya pemain 24 tahun tersebut diincar oleh dua klub sekaligus. Keduanya dari Inggris yakni Chelsea dan Manchester City. Rumor ini berasal dari laporan Calcio Mercato. Inter Milan sendiri sekarang ini beroperasi dengan kebijakan transfer yang ketat. Mereka berusaha mematuhi peraturan finansial yang ada. Laporan itu pun menyebut bahwa Inter mungkin bisa saja melego Bastoni. Uangnya nanti digunakan untuk memperkuat area lain yang lebih membutuhkan. Inter juga diklaim siap melepas Bastoni dengan bandrol minimal 60 juta pounds. Jumlah itu tak akan jadi masalah bagi Chelsea maupun Manchester City. Chelsea sendiri mengincar Bastoni untuk dijadikan pemain pengganti Thiago Silva. Sementara Man City menginginkan bek kidal itu karena menginginkan muka baru di skuadnya. Prediksi Young Boys versus Manchester City 26 Oktober. Young Boys akan menjamu juara bertahan Manchester City pada matchday 3 grup G Liga Champions 2023-2024. Pertandingan Young Boys versus Man City di Stadion Wandorf ini akan kick off pada Kamis 26 Oktober 2023 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Live di Champions TV 2 dan live streaming di video. Young Boys baru mengumpulkan 1 poin hasil sekali imbang dan sekali kalah. Sementara itu Man City memiliki poin sempurna yakni 6 dan kini berada di puncak. Pada laga pertama Young Boys kalah 1-3 menjamu RB Leipzig. Satu-satunya gol wakil Swiss tersebut dicetak oleh Mesjak Elia. Di Inggris Man City mengalahkan Red Star Belgrade 3-1 melalui 2 gol Julian Alvarez dan 1 gol Rodri. Pada laga kedua, gol Filip Ugrinik dan penalti Cedric Itten memberi Young Boys hasil imbang 2-2 di kandang Red Star.
Sementara itu Man City menang dengan skor 3-1 lagi. Kali ini Man City menang di markas Leipzig. Man City menang melalui gol-gol Phil Foden, Alvarez, dan Jeremy Doku. Striker andalan Man City Erling Haaland sudah mencetak 9 gol dalam 9 penampilan di Premier League musim ini. Namun top scorer Liga Champions musim lalu itu masih tanpa gol hingga laga kedua musim ini. Man City menang 16 kali dalam 30 laga tandang terakhir di Eropa. Man City cuma kalah 2 kali dalam 31 laga terakhir di fase grup Liga Champions. Prediksi skor akhir Young Boys 0 dan 2 untuk Manchester City. Man City mau lepas Kevin De Bruyne. Manchester City berpotensi tak memperpanjang kontrak Kevin De Bruyne, menurut berbagai laporan. Kevin De Bruyne belum tampil lagi untuk Manchester City semenjak partai pembuka Liga Premier Inggris 2023/24 lantaran cedera paha, dan maestro lapangan tengah The Citizens itu diprediksi baru bisa kembali beraksi tahun depan. Man City memang ditumbangkan Arsenal dan Wolves berturut-turut, tetapi secara umum mampu mengatasi ketidakhadiran De Bruyne. Sang juara bertahan bahkan sempat kembali ke puncak klasemen setelah gol-gol Julian Alvarez dan Erling Haaland membantu mereka mengalahkan Brighton 2-1, Sabtu, 21/10 kemarin. Kreativitas bintang Belgia itu tetap terlihat dirindukan oleh armada Pep Guardiola, namun tampaknya akhir perjalanan De Bruyne di Etihad tinggal tunggu waktu saja. Pasalnya, menurut Football Insider, Man City berpotensi tak memperpanjang kontrak De Bruyne. The Citizens diklaim mulai mengkhawatirkan riwayat cedera sang playmaker, mengingat ia semakin sering mengalami masalah kebugaran dalam beberapa musim terakhir. Laporan tersebut menambahkan bahwa Man City tak terburu-buru untuk mendiskusikan perpanjang kontrak gelandang mereka, dan kemungkinan baru akan membahasnya 12 bulan lagi. Kontrak De Bruyne baru akan habis di 2026, dan dilaporkan merupakan pemain bergaji tertinggi di Liga Premier Inggris. Kendati demikian, Football Insider berspekulasi bahwa pihak klub dan De Bruyne masih bersedia saling menegosiasikan situasi kontrak baru. De Bruyne tampil 49 kali untuk City musim lalu, menyumbang 10 gol dan 31 assist dan membantu mereka menjadi treble winner. Mantan gelandang Chelsea tersebut memiliki reputasi sebagai salah satu pemain terbaik di dunia dan yang pernah ada di Liga Premier Inggris, sehingga diyakini